Halo semuanya, selamat datang. Dalam rangkuman materi kali ini, kita bakal melakukan semacam perjalanan historis yang super mendalam ke salah satu babak sejarah yang, jujur aja, sering banget disalahpahami. Mengambil referensi dari eksplorasi tim Bahpedia bareng rekan-rekan dari Okinawa waktu mereka berkunjung ke Museum Kamikaze di Tokyo, kita bakal membedah sebuah narasi yang selama ini mungkin cuma kita lihat dari permukaannya aja. Penjelasan ini dirancang khusus buat Anda yang pengen banget memahami sejarah, bukan sekedar dari deretan angka yang kaku, tapi dari sudut pandang manusia di dalamnya. Yuk, kita mulai. Oke, mari kita selami lebih dalam pertanyaan krusial ini. Selama puluhan tahun, setiap kali kita dengar kata kamikaze, pikiran kita pasti langsung tertuju pada citra yang menakutkan banget kan? Sosok pengebom bunuh diri yang gak kenal takut, nyaris tanpa emosi. Ya, literally kayak sebuah mesin perang. Tapi pertanyaannya, apa mitos itu 100% akurat? Nah, lewat penjelasan berikutnya, kita bakal menantang pandangan sempit itu. Kita bahkan membongkar lapisan-lapisan sejarah buat melihat langsung sosok manusia yang kompleks. Para pemuda dengan segala ketakutan dan harapan mereka yang sebenarnya ada tepat di balik kemudi pesawat-pesawat mematikan tersebut. Dalam penjelasan kita kali ini, ada 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, fakta pasukan berani mati. Kedua, strategi rekrutmen mahasiswa Jepang. Ketiga, alasan dibalik misi kamikaze. Keempat, surat terakhir untuk keluarga. Dan terakhir, kuil Yasukuni beserta peninggalannya. Kita masuk ke bagian pertama, fakta pasukan berani mati. Di sini kita harus paham dulu gimana reputasi yang super menakutkan dari para pilot ini selama Perang Dunia Kedua. Ini tuh masa di mana pertempuran udara nggak cuma soal tembak-menembak jatuh pesawat lawan, sama sekali nggak. Ini soal mengubah diri sendiri jadi senjata penghancur massal yang nggak bisa dihentikan. Secara harfiah dan praktikal, kamikaze ini merujuk pada pasukan berani mati. Taktik mereka benar-benar brutal tapi sangat efektif. Mereka mengemudikan pesawat yang lambung dan sayapnya udah diisi penuh dengan berkilo-kilo bom, terus dengan sengaja ditabrakkan langsung ke pangkalan atau kapal musuh. Jadi ini jelas bukan taktik buat bertahan hidup ya. Ini adalah taktik kehancuran absolut yang bikin pasukan ini luar biasa disegani sekaligus ditakuti di medan perang. Kalau kita runut garis waktu perangnya, kelihatan jelas gimana eskalasi kehancurannya terjadi sangat cepat. Semuanya bermula dari hancurnya pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tahun 1941, di mana pilot andalan Jepang berhasil meluluh lantakan area tersebut. Kejadian ini ibarat katalisator yang sangat besar. Seiring berjalannya perang, tepatnya di tahun 1943, Jepang mulai melakukan rekrutmen mahasiswa besar-besaran untuk program kamikaze ini. Dan seperti yang udah dicatat sejarah, rentetan peristiwa destruktif ini pada akhirnya memicu Amerika Serikat buat membalas dendam dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang menutup perang tersebut dengan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Lanjut ke bagian 2, strategi rekrutmen mahasiswa Jepang. Sekarang, coba kita alihkan fokus dari ledakan di medan tempur ke sebuah taktik yang jauh lebih sistematis dan terencana di dalam negeri. Strategi rekrutmen. Coba bayangin, gimana caranya sebuah negara bisa meyakinkan warganya buat ngejalanin misi yang udah pasti berujung pada kematian? Nah, masuk tahun 1943, posisi Jepang kian terdesak oleh pasukan sekutu. Artileri dan pasukan biasa yang gugur bikin jumlah personel militer mereka menipis drastis. Militer butuh solusi cepat. Akhirnya, mereka mulai menerapkan sistem rekrutmen kadet yang secara khusus menyasar seluruh perguruan tinggi. Mereka membawa narasi propaganda soal nasionalisme, pakai dalih kalau ini tuh wujud kesetiaan tertinggi untuk sang kaisar, demi menarik hati para pemuda. Nah, yang sangat menarik buat kita garis bawahi sekarang adalah angkanya, 15.159. Itu adalah total jumlah pemuda yang berhasil direkrut dari masuknya militer ke perguruan tinggi tadi. Kalau kita mikir ini adalah program di mana tingkat keberhasilannya sama dengan kematian, angka lebih dari 15.000 kadet ini benar-benar nampilin skala rekrutmen bunuh diri yang masif banget dan pastinya sangat mengejutkan. Dan fakta yang jauh lebih menyayat hati lagi, rata-rata dari belasan ribu kadet yang terdaftar, mereka yang disiapkan jadi aset militer paling mematikan bagi pasukan sekutu, usianya masih di bawah 25 tahun. Sebagian besar dari mereka pada dasarnya cuma mahasiswa biasa, pemuda yang harusnya lagi mikirin ujian semester atau ngerancang masa depan karir mereka. Tapi nyatanya, mereka malah dihadapkan pada kokpit pesawat yang mengarah pada kematian. Kita masuk ke bagian 3, alasan dibalik misi kamikaze. Terus, kenapa pemuda-pemuda ini setuju buat ngejalanin misi yang udah pasti fatal? Kenyataannya, ini bukan cuma sekedar cuci otak buta. Ada campuran emosi yang sangat rumit antara tugas, tekanan sosial, dan ketakutan. Banyak dari mereka percaya kalau kematian mereka bakal melindungi negara dan rakyat Jepang. Ada juga keyakinan kalau gugur demi negara adalah wujud bakti buat ngebahagiain orang tua, khususnya ibu.
Ditambah lagi, ada faktor solidaritas yang tinggi. Mereka nggak mau ninggalin rekan sesama pilot yang udah mendaftar duluan. Dan tentu aja, ada tekanan psikologis yang nyata banget. Mereka takut dianggap sebagai pengecut oleh masyarakat kalau sampai nolak buat gabung dalam unit kamikaze ini. Berlanjut ke bagian 4, surat terakhir untuk keluarga. Mari kita turunkan sedikit tempo kita di sini dan menyelami sebuah surat yang sifatnya sangat personal. Jadi, setiap pilot itu wajib menulis pesan terakhir sebelum mereka berangkat. Ini adalah terjemahan dari surat seorang pilot kepada ayahnya. Dia memohon maaf karena udah jadi siswa yang buruk dan ngaku kalau dia sempat nabrakin 3 pesawat selama masa pelatihan. Pemuda ini nulis kalau dia gabung dengan unit serangan khusus ini sebenarnya cuma buat ngebuktiin kemampuannya ke sang ayah. Tapi yang bikin paling sedih, dia nambahin kalau ibunya sangat kesel sebelum dia berangkat dan ibunya bilang gak akan pernah maafin sang ayah kalau sampai pemuda ini kehilangan nyawa di serangan tersebut. Ini adalah bentuk pengakuan kerentanan yang murni banget. Di balik seragam militer itu, dia pada akhirnya hanyalah seorang anak yang pengen bikin ayahnya bangga, sekaligus terjebak di tengah perpecahan emosional keluarganya sendiri. Dan sekarang kita melangkah ke bagian 5, kuil Yasukuni dan peninggalan. Membawa beban emosional dari masa lalu tadi ke masa kini, kita sekarang dihadapkan pada satu angka yang super besar, 2,9 juta. Angka ini mewakili jumlah jiwa yang dihormati dan namanya diabadikan di kuil Yasukuni, sebuah kuil Shinto nasional yang dibangun oleh pemerintah Jepang. Jutaan jiwa ini adalah mereka yang gugur dalam pertempuran, terbentang jauh dari era Perang Boshin sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua, termasuk di dalamnya ya para pilot kamikaze yang lagi kita bahas hari ini. Dan hal ini dengan sangat brilian mengilustrasikan hubungan yang kuat antara masa lalu dan masa kini, khususnya lewat Museum Yushukan yang ada di dalam satu kompleks dengan kuil Yasukuni. Museum sejarah ini luasnya luar biasa, membentang di area 6,5 hektar. Walaupun pengunjung dilarang merekam di dalamnya, tim pencari fakta nyatet kalau museum ini memamerkan pesawat perang yang persis dipakai waktu menyerang Pearl Harbor, plus artefak kayak mesin Atsuta yang dulunya dipasang di pesawat pengebom Swiss. Perangkat keras militer dari masa lalu ini sekarang berdiri diam, jadi saksi bisu kerasnya sejarah. Lebih jauh lagi, koleksi di dalam museum ini ternyata nggak cuma bercerita soal Jepang aja loh. Relik yang disimpan di sana rentang usianya sampai 800 tahun yang lalu hingga era modern. Nah, yang pastinya sangat menarik buat kita yang ada di Indonesia, di antara jejak Perang Dunia Kedua dari berbagai penjuru itu, ternyata ada peninggalan dari perang di Filipina, artefak historis dari Pontianak, dan kalian mungkin bakal kaget, bahkan dipamerkan salah satu surat dari Presiden Soeharto. Ini nunjukin betapa terhubungnya jaringan sejarah masa lalu dengan berbagai negara di Asia dan artefak-artefak tadi secara nggak langsung merajut narasi lokal kita ke panggung dunia. Saat kita akhirnya tiba di penghujung penjelasan ini, kita kembali dihadapkan pada satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Setelah kita sama-sama membongkar mitos soal mesin perang yang menakutkan itu, menjadi potret nyata pemuda mahasiswa di bawah umur 25 tahun yang menulis surat penuh penyesalan ke keluarga mereka. Di balik semua rentetan propaganda dan taktik destruktif yang berakhir jadi tragedi itu, pelajaran apa sih yang sebenarnya bisa kita ambil dari jutaan nyawa yang diabadikan di kuil Yasukuni? Sejarah itu pada akhirnya bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah kan, tapi tentang gimana kita berusaha memahami kompleksitas manusia di tengah situasi yang nyaris mustahil. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin rangkuman materi sejarah kita kali ini. Semoga penjelasan ini bisa memicu rasa ingin tahu Anda buat terus mengeksplorasi kebenaran-kebenaran kompleks di balik peristiwa masa lalu kita. Sampai jumpa!